Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami yang datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami membawa segenap diri kami untuk beribadah di hadirat-Mu. Kami serahkan segenap pikiran, hati kami dan juga tubuh kami ke hadapan-Mu. Biarlah di sepanjang ibadah ini kami boleh sungguh menikmati persekutuan kami, momen ketika kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan momen ketika kami boleh kembali berbicara, mengambil waktu yang tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang merindukan sesuatu. Pernahkah Bapak Ibu sekalian menantikan sesuatu yang betul-betul ditunggu-tunggu? Saya rasa pasti semua dari kita pernah mengalami perasaan itu. Menunggu-nunggu sesuatu yang sangat kita sukai. Ya, mungkin waktu lagi kecil kita seringkali menunggu-nunggu hari ulang tahun. Ya, atau mungkin kita sekarang ketika dulu lagi sekolah, kita ketika belajar kita selalu menunggu-nunggu jam istirahat dan jam pulang. Begitu ya. Atau mungkin untuk yang berpasangan mungkin selalu punya ada momen-momen di mana menunggu-nunggu hari bisa bertemu dengan kekasih. Atau mungkin yang sudah bekerja pernah merasakan yang namanya bagaimana menunggu-nunggu THR cair. Dan mungkin ada banyak hal lain yang pernah kita nanti-nantikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menanti-nantikan hal itu, apa yang biasanya kita pikirkan dan kita rasakan? Mungkin selama kita menanti-nantikan hal-hal itu, hati kita dipenuhi dengan rasa penuh antisipasi, begitu ya, rasa senang. Dan rasanya kita tidak lagi memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Ya misalkan ya tadi kalau kita sedang bersekolah kemudian kita menanti-nantikan jam istirahat dan jam pulang, rasanya kita kalau sudah menanti-nantikan mau pulang tuh kita udah gak peduli guru ngomong apa. Begitupun juga mungkin di tempat kerja, ketika kita menunggu-nunggu jam pulang, begitu rasanya kita mengerjakan pekerjaan juga sudah setengah hati. Karena pikiran kita sudah tertuju kepada pulang itu gitu. Kita tidak lagi memusingkan apa yang ada di sekitar kita, yang penting kita mau sampai ke titik akhir itu. Hati kita, pikiran kita, ya semuanya terserap ke satu titik itu. Ya kita tidak lagi dipusingkan oleh banyak hal. Kita hanya melihat ke sana karena kita suka dan menantikannya. Namun Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita membayangkan, bisakah kita merasakan perasaan yang sama ketika berbicara soal menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita? Seberapa sering kita mengalami perasaan itu? Momen di mana kita mau bersaat teduh, gitu ya, momen mau beribadah, atau momen datang ke dalam persekutuan doa seperti saat ini. Adakah kita merasakan excitement itu, rasa penuh antisipasi itu ketika kita akan bertemu dengan Tuhan? Seberapa sering kita bisa merasakan kerinduan yang begitu mendalam itu? Seberapa sering kita merasakan kehausan yang begitu dalam itu? Sehingga hati, pikiran, seluruh tubuh kita hanya terfokus ke sana dan kita tidak lagi dipusingkan oleh yang lain. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya ingin mengajak kita menaikkan satu pujian. Seperti rusa yang rindu. Biarlah melalui pujian ini boleh menolong kita untuk kembali merenungkan tentang hati kita dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan,
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi, seperti rusa merindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menaikkan pujian tadi, sekiranya biarlah itu yang sungguh kita rindukan dapat kita rasakan setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan senada dengan pujian tadi, sesungguhnya pemazmur yaitu Daud, di dalam Mazmur 63, dia menuliskan perasaan yang sama sebagaimana dengan yang pujian tadi naikkan. Saya akan terlebih dahulu membacakan bagi setiap kita Mazmur 63 ayat yang 1 sampai yang ketiga di Alkitab Indonesia atau ayat 1 sampai 2 di Alkitab Inggris dan Mandarin. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu memelihara kerinduan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar dari tokoh Daud tentang bagaimana sesungguhnya kita dapat memelihara kerinduan. Karena sebagaimana yang tadi kita baca tadi di ayat yang kedua secara khusus Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Daud meluapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan yang begitu dalam. Namun Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang saya ingin ajak kita renungkan adalah mari kita melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi atau yang sedang Daud alami. Maka kalau kita melihat di ayat yang pertama, kita melihat apa yang terjadi pada Daud. Dia saat itu sedang ada di padang gurun Yehuda. Dan Bapak Ibu sekalian, memang di bagian ini tidak dituliskan secara spesifik untuk kejadian apa. Tetapi beberapa kali Daud memang di dalam hidupnya mengalami momen-momen di mana dia harus berada di tengah-tengah padang gurun. Ya, ketika dia harus di padang gurun, mungkin saja di saat itu dia sebelum menjadi raja, ketika dia bekerja ada masa-masa dia harus pergi ke padang belantara. Begitu ke padang di mana tidak banyak tanaman, tandus dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Daud pernah berada di padang belantara, di padang gurun ketika dia harus lari dari anaknya Absalom. Dan juga dia pernah ada juga di padang belantara ketika dia lari dari Saul di dalam pengejaran. Bapak Ibu sekalian, ada banyak momen-momen ketika Tuhan mengizinkan Daud untuk berada di padang gurun, di tengah-tengah padang belantara. Dan semua masa-masa itu bukan masa yang mengenakan. Ya, jelas berada di padang belantara di mana nggak ada air yang cukup, di mana semuanya terlihat gersang, tidak ada kesejukan di sana. Dan seringkali beberapa kali di dalam momen hidup Daud dia berada di padang belantara untuk kabur dari kejaran maut. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yaitu mari kita belajar untuk tidak menjauhi padang gurun kehidupan kita. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengajak kita untuk merenungkan untuk kita tidak menjauhi padang gurun kehidupan kita. Memang di dalam hidup kita jauh dari setting hidup Daud, tetapi mari kita bayangkan apa sih yang selama ini menjadi padang gurun kehidupan kita. Seringkali ada banyak hal yang membawa kita ke dalam ketidaknyamanan. Suasana yang gersang, suasana yang jauh dari kesegaran. Bisa jadi itu adalah pergumulan, bisa jadi itu adalah tempat yang sulit. Bisa jadi itu adalah situasi-situasi yang membuat kita merasa sedih dan terpuruk. Namun Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat bahwa ketika Daud berada di tengah-tengah padang gurun belantara, dia tidak memakai di waktu itu dia tidak hanya sekedar memikirkan saya ingin keluar dari padang gurun ini. Saya ingin segera kabur mencari tempat pelarian. Tidak. Kalau kita melihat tadi dari ayat kedua sampai yang ketiga, justru di momen dia berada di padang belantara, dia menemukan Tuhan. Di sana Daud melihat, bisa sungguh mengalami, dia bisa menyadari bahwa ketika dia berada di tengah padang gurun, di tengah padang belantara di mana dia terdampar saat itu mungkin, dia menyadari bahwa di sana ada Tuhan. Dan dia tahu bahwa ada maksud Tuhan di sana. Meskipun itu bukan sesuatu yang patut disyukuri, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dia tahu ketika Tuhan menggiring dia ke tengah padang belantara, dia tahu ada tuntunan tangan Tuhan di sana, ada maksud Tuhan. Dan ketika kita melihat apa yang Daud alami, dia bisa mengenal Tuhan dan mengenal dirinya. Ketika dia berada di padang belantara, dia bisa melihat dirinya sebagai padang belantara itu yang tandus dan kering. Dan dia bisa melihat Tuhan sebagai satu-satunya yang dia butuhkan ketika dia ada di padang belantara. Bapak Ibu sekalian, satu kali saya pernah mendengar dosen saya menyampaikan sebuah materi dan dia mengatakan begini, dulu di masa-masa awal kekristenan, di barat kekristenan itu begitu maju dan diterima. Dan di masa-masa itu kekristenan menjadi agama yang mayoritas dan orang-orang Kristen menjadi hidup di dalam segala kenyamanan. Mereka jadi hidup seenaknya dan menindas satu sama lain. Tetapi kemudian muncul yang disebut dengan bapak-bapak padang gurun. Mereka adalah teolog-teolog yang pergi mengasingkan diri ke padang gurun. Untuk apa? Sengaja nyari kesusahan kah? Mau nyiksa diri? Gak mensyukuri berkat Tuhan? Bukan. Karena mereka tahu mereka hidup terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu membuat mereka menjauh dari Tuhan. Mereka mau menemukan Tuhan. Mereka mau kembali
mencari Tuhan di padang belantara. Karena di saat itulah manusia dibawa kepada titik terendah di mana dia bisa mencari dan memilih mana yang sungguh-sungguh dia butuhkan. Di saat-saat genting, di tempat yang gersang, itulah manusia dapat melihat apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan dalam hidupnya. Dan biarlah itu juga yang bisa kita alami ketika kita mungkin saat ini berada di padang belantara. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan apa yang saat ini mungkin menjadi padang gurun, yang menjadi padang belantara di dalam hidup saudara saat ini. Situasi yang mungkin tidak mengenakan saudara, yang mengharuskan saudara keluar dari zona nyaman. Dan sekiranya apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk alami. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berhenti sejenak di sini dan mengajak kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita ambil posisi yang teduh dan kita renungkan pertanyaan ini. Adakah padang belantara yang Tuhan izinkan, hadirkan dalam hidup kita? Situasi tidak nyaman yang mungkin ingin Dia pakai untuk membentuk kita, untuk membawa kita mengenalnya. Mari saat ini sambil musik mengiringi, dalam waktu 1 menit ke depan, mari berbicaralah kepada Tuhan dan mari renungkan di dalam hidupmu. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa sungguh melihat apa yang Kau rindukan dalam hidup kami. Ketika kami mungkin saat ini ada di dalam kondisi yang kami tidak sukai, kondisi yang mengusik rasa nyaman kami. Tuhan, ajarlah kami bukan hanya melihat ketidaknyamanan itu, tetapi ajarlah kami untuk menyadari bahwa Engkau juga ada di sana. Dan Engkau turut campur tangan. Engkau Tuhan yang memegang seluruh hidup kami. Maka kami dapat tahu dan yakin bahwa Engkau punya maksud di dalam setiap langkah hidup kami. Termasuk ketika kami harus masuk ke padang belantara, ke situasi yang berat dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk melihat itu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu, selain lewat belajar melihat dan merenungkan tentang apa arti padang belantara di dalam hidupnya, ada hal yang kedua yang Daud lakukan sehingga itu bisa memelihara kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan kita. Kita melanjutkan ke dalam pembacaan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam di Alkitab Bahasa Indonesia. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sama seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian yang kita baca tadi kita melihat dengan jelas Daud mengatakan bahwa kasih setiamu lebih dari hidup. Bapak Ibu sekalian, dari momen tadi ya, momen Daud bisa berada di padang belantara, ya ketika dia harus ada di keadaan yang sulit sampai ke titik di mana dia harus merenungkan apa yang paling penting dalam hidupnya. Maka Daud bisa menemukan itu. Dan ini yang saya ingin ajak kita untuk sama-sama renungkan saat ini. Hal yang kedua yang Daud lakukan untuk memelihara kerinduannya adalah mari kita coba belajar mengambil waktu untuk bisa mendefinisikan apa yang terbaik di dalam hidupmu sesungguhnya. Setiap kita punya banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita butuhkan, banyak hal yang kita sukai. Namun apa yang sesungguhnya terbaik
dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, melihat sesuatu itu menjadi yang paling baik dalam hidup kita. Artinya itu bukan cuma yang paling kita butuhkan, tetapi yang paling kita hargai, yang paling kita penuh dengan sukacita ketika kita bisa menerimanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mendefinisikan itu, kita bisa menemukan satu hal yang menurut kita terbaik dalam hidup kita. Yang tepat, yang paling tepat untuk menjadi hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dengan demikianlah kita baru bisa memiliki kerinduan yang terdalam. Memiliki kerinduan yang terus terpelihara kepada Tuhan. Dan Daud berhasil menemukannya. Dan dia membagikannya bagi setiap kita. Bahwa yang terbaik di dalam hidup kita sesungguhnya adalah kasih setia Tuhan. Lebih daripada hidup. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini artinya Daud ingin mengatakan bahwa yang lebih daripada hidupnya sendiri, yang terpenting adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekalipun kalau nyawanya harus ada di dalam ancaman, ya, bukan cuma ngomong soal harus kehilangan kenyamanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang. Bahkan kalau ancamannya nyawa sekalipun, bahkan sampai kalau harus beneran kehilangan nyawa. Daud tidak merasa kehilangan apapun. Karena dia sudah tahu apa yang terbaik. Nyawa itu baik, tapi bukan yang terbaik bagi hatinya. Uang, tahta, kenyamanan, kestabilan hidup, keamanan, tahta dan semuanya itu baik di matanya. Tetapi bukan yang terbaik. Dan selama dia memiliki yang terbaik, dia tenang. Dan sudahkah itu juga bisa menjadi bagian dari hidup kita? Melihat bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh yang terbaik di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan menjadi sungguh-sungguh menjadi hal yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita sudahkah kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan, merasakan, membangun relasi bersama dengannya, sehingga kita bisa berkata kasih setiamu lebih daripada hidup saya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di momen ini saya mengajak kita untuk berhenti sejenak. Mari sekali lagi kita ambil waktu tenang. Saya ingin mengajak setiap kita berdialog kembali bersama dengan Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak saudara untuk menelusuri satu pertanyaan. Sungguhkah Tuhan menjadi yang terbaik atau ada hal lain yang sesungguhnya masih engkau anggap lebih baik daripada Tuhan? Mari saat ini sambil musik mengiringi, mari kita tenangkan hati kita dan mari berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Dan mari kita mohon Tuhan untuk menyingkapkan apa yang sesungguhnya masih kita pandang sebagai hal terpenting. Yang mungkin kita tidak sadari. Yang mungkin masih kita genggam erat. Yang mungkin masih kita cari lebih daripada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu diri kami. Kami menyadari banyak hal yang dunia tawarkan, yang seringkali mengaburkan kami dari Engkau. Yang menarik hati kami begitu kuat, dan kami genggam begitu erat. Tuhan, saat ini kami memohon kekuatan daripada-Mu, agar kami bisa sungguh-sungguh hanya melihat Engkau saja sebagai satu-satunya yang terbaik di atas segala yang baik dalam hidup ini. Engkau yang terpenting dan terindah dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dan masih ada hal yang ketiga yang Daud
ingin bagikan kepada setiap kita untuk menolong kita memelihara kerinduan kita kepadanya. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Saat ini saya mengajak kita membaca ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari Mazmur 63 ini. Demikian firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selain memaknai, mencari siapa Tuhan di dalam segala ketidaknyamanan hidup ini, dan juga belajar untuk menaruh Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, maka hal yang ketiga yang Daud ingin bagikan kepada setiap kita yang ingin kita sama-sama renungkan adalah ketika dia mengatakan bahwa di ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dan Bapak Ibu sekalian, Daud mengatakan ayat ini bukan hanya 1 kali, 2 kali dalam hidupnya. Dalam ayat ini memang betul ditulis 1 kali. Tetapi kalau kita lihat di ayat 7 dia mengatakan bahwa apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurmu dan merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam waktu-waktu yang mungkin tergelap di dalam hidupnya, di dalam waktu di mana dia begitu rentan, ketika dia tidur, ketika dia berjaga malam sendirian, entah di kerajaannya atau dulu ketika dia mungkin masih menggembalakan domba, di masa-masa itu, di masa-masa gelap itu, dia bisa mengambil waktu untuk menghitung berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang juga yang menolong Daud untuk bisa terus memelihara kerinduannya kepada Tuhan. Sebab dia selalu mengambil waktu, mencari waktu untuk bisa terus menghitung berkatnya. Menghitung segala kebaikannya. Mengingat berkat Tuhan dengan senantiasa itu menjadi sarana yang indah sekali untuk menolong kita supaya kita bisa terus bergantung kepadanya. Mengingat-ingat segala kebaikannya itu membuat kita semakin yakin untuk bisa menyandarkan hidup kepadanya. Itu adalah cara yang indah untuk menolong kita untuk bisa menyadari bahwa kita memang sungguh-sungguh butuh Dia. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita bisa merasa senang ya kalau kita mendapatkan uang ya. Kalau kita misalkan mendapatkan uang gitu ya, kita selalu merasa senang. Dan setiap waktu rasanya kita selalu butuh uang. Kenapa coba kita bisa punya perasaan itu? Mau kecil mau besar. Ya kadang kita tidak sengaja menemukan di kantong kita 10.000, 5.000, 2.000. Segitu saja kita senang. Tidak sengaja ketemu uang di saku kita. Padahal itu uang kita sendiri, tapi kenapa hati kita bisa senang? Karena kita secara sadar atau tidak, sepanjang hidup kita sering membayangkan betapa nikmatnya punya uang. Kita pernah dalam hidup kita satu titik pasti kita pernah merasakan enaknya punya uang dan bisa belanja apa yang kita suka. Betul ya? Kita secara sadar nggak sadar itu tuh menjadi satu memori yang terus kita bawa di sepanjang hidup kita. Dan di dalam memori kita itu kita menyadari bahwa uang itu adalah benda yang menyenangkan dalam hidup saya. Sehingga kalau dapat kita senang. Karena kita sudah punya memori itu. Memori di mana uang itu membawa kita kepada kesenangan. Dengan uang kita bisa beli barang yang menjadi hobi kita. Dengan uang kita bisa beli makanan kesukaan kita. Sehingga uang itu begitu erat asosiasinya dengan benda-benda, dengan kesenangan-kesenangan kita. Sehingga setiap kali kita dapat uang, langsung otomatis tuh respon hati pikiran kita tuh, ya semua manusia lah ya, langsung senang berapapun jumlahnya. Karena kita punya memori itu yang terus tersimpan di kepala kita. Bahwa bisa belanja itu menyenangkan. Dan gak punya uang gak bisa belanja itu tidak enak. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
jauh lebih penting, gak salah punya memori itu. Memori kita senang bisa belanja pakai uang itu memori yang natural tersimpan di kepala kita. Tetapi sudahkah segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, momen-momen Tuhan menolong kita itu juga menjadi memori yang tersimpan kuat di kepala kita. Sehingga setiap kali kita melihat campur tangan Tuhan, hati kita langsung peka, tahu itu Tuhan. Sudahkah segala karya-karya Tuhan itu menjadi bagian dari ingatan kita yang tidak pernah lepas, yang selalu terbayang di kepala kita. Selalu menjadi bagian yang kita ingat-ingat. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, kita pakai waktu ini lagi. Mari kita tenang sekali lagi. Dan saya ingin mengajak kita saat ini untuk menghitung berkat Tuhan. Mari saat ini sambil musik mengiringi, mari saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali. Adakah kebaikan Tuhan yang ingin engkau syukuri kepadanya? Dan mari naikkan doa itu. Marilah bersyukur kepadanya. Berterima kasihlah kepadanya. Berterima kasihlah untuk kebaikan, untuk berkatnya dalam hidupmu. Mari kita ambil waktu tenang ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang setia, Engkau yang setia itu tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi hal terakhir yang ingin saya ajak kita renungkan dari Mazmur Daud ini, yang saya rindu bisa menolong kita untuk memelihara kerinduan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan lagi sisa bagian dari Mazmur ini di ayat yang ke-10 sampai 12. Saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, dari bagian yang keempat dari Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Daud menyatakan kepercayaan dirinya di dalam Tuhan. Seperti yang saya tadi katakan di awal, bahwa Daud saat itu ada di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah padang belantara, bukan cuma secara fisik tetapi juga secara hati. Ya, dalam hidupnya dia sedang ada dalam bahaya. Ya, jadi di tengah-tengah padang belantara bukan cuma sekedar susah sama air, susah makanan, susah tempat yang sejuk, tapi juga memang dirinya sedang terancam. Dia melihat dunia yang jahat di sekitarnya. Ya. Dan bukankah itu juga yang sering kali lihat, yang juga terus kita lihat sampai detik ini, bahwa dunia terus ada di dalam dosa dan tidak kunjung melihat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah kenyataan yang pahit, di tengah kesadaran Daud akan dunia yang begitu jahat itu, Daud masih bisa tetap bergantung, tetap bisa rindu mencari Tuhan, tetap bisa memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada karakternya. Dia percaya kepada karakter Allah. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang keterhubungan antara pengetahuan teologi Daud dengan hatinya. Artinya Bapak Ibu sekalian, karakter Tuhan itu sesuatu yang kita ketahui, ya. Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu penuh rahmat dan lain sebagainya. Tuhan itu penyedia dan banyak hal lagi yang kita sering dengar dalam hidup kita. Itu yang sering kali kita ingat. Tetapi banyak hal yang kita ingat itu tidak sungguh-sungguh terhubung ke dalam hati
menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh kita imani. Dan akibatnya kalau kita tidak sungguh-sungguh mengimani dan itu hanya menjadi hafalan, ya kita tidak akan pernah bisa mengalami karakter Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Namun lain halnya dengan Daud. Daud bukan cuma menjadikan pengetahuan teologinya itu sebagai ingat-ingatan saja. Sehingga ketika momen dia belajar firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan dibacakan, momen ketika dia punya waktu saat teduh baca firman Tuhan, dia pakai waktu itu bukan cuma untuk menghafal ayat semata Bapak Ibu sekalian, tetapi dia menjadikan momen itu di mana dia bisa menghubungkan antara apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan, dan dengan apa yang dia yakini. Dan Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam hidup kita sulit untuk bisa punya kesadaran untuk melakukan hal ini. Karena banyak hal gitu ya, seringkali kita ada yang berpikir ya saat teduh hanya untuk sekedar kewajiban saja, menyelesaikan bacaan supaya selesai Alkitabnya. Sehingga ya udah kita baca selesai. Atau kita datang ke gereja, kita dengar khotbah, kita hanya dengan harapan ya untuk memenuhi kewajiban saja atau ya berharap supaya masalah hidup selesai, supaya menemukan jawaban dari persoalan hidup. Kita ikut datang seminar gitu ya, kita hanya berharap supaya dapat pengetahuan tambahan, supaya kita bisa dapat tools-tools yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Gak salah, tapi sayangnya itu tidak cukup kuat untuk membuat kita bisa mengimani apa yang kita ingat itu. Kalau kita hanya melihat firman Tuhan sebagai alat untuk memuluskan jalan hidup kita, sayang sekali. Kalau kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pelajaran supaya kita bisa menjalani hidup ini, kalau cuma itu, sayang sekali. Sebab di dalam firman Tuhan bukan hanya berbicara soal bagaimana kita harus hidup, tetapi berbicara tentang siapa Tuhan. Dan berbicara tentang Tuhan ingin kita menjadi seperti apa. Bukan cuma berbicara tentang hafalan yang harus kita lakukan ABCD. Tapi berbicara tentang siapa Allah. Dan apa yang Ia inginkan untuk kita yakini dalam hati kita. Maka dari itu saat ini, terakhir mari kita sekali lagi ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita kembali renungkan selama ini apa yang menjadi ekspektasi kita. Ketika kita datang beribadah, bersaat teduh, mengikuti seminar. Selama ini sudahkah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia? Atau sebenarnya selama ini kita hanya sekedar mencari cara supaya hidup kita lebih baik. Supaya masalah saya selesai, supaya saya tidak susah. Mari saat ini, di dalam tenang sambil musik mengiringi, mari datang kepada Tuhan. Dan sudahkah selama ini kita sungguh-sungguh mencari Dia, bukan cuma sekedar untuk mengisi pikiran kita, tetapi kita mau sungguh mengenal Dia dan mengetahui kehendak-Nya. Mari kita ambil waktu tenang, berbicaralah bersama dengan Tuhan, dan merenungkan hal ini. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita juga rindu bahwa kerinduan kita kepada Tuhan bukan hanya dialami oleh setiap kita yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu saya saat ini ingin mengajak kita juga menaikkan beberapa doa syafaat di akhir ibadah kita. Saat ini kita sudah memasuki momen menjelang Natal dan marilah kita berdoa. Biarlah kerinduan bisa dirasa, kerinduan untuk mengalami Tuhan sekali lagi bisa dialami oleh setiap keluarga-keluarga jemaat kita. Setiap jemaat bisa menikmati ibadah, bisa sungguh menemukan momen Natal ini bukan cuma sekadar momen berkumpul, tetapi juga momen di mana bisa mengalami dan merenungkan kasih Allah di dalam keluarga. Mari saat ini kita bersama membuka suara kita berdoa.
agar setiap jemaat berserta dengan keluarga boleh sungguh-sungguh menikmati momen Natal, menantikan momen Natal kali ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini setiap kami datang, kami rindu, kami mau berdoa. Di momen menjelang Natal ini kami rindu biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu boleh sungguh memiliki kerinduan yang mendalam untuk boleh sekali lagi mengalami Engkau yang hadir di dalam hidup setiap kami beserta dengan keluarga kami. Tuhan, tolonglah setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja-Mu ini. Biar mereka boleh sungguh-sungguh bisa mempersiapkan hati mereka menyambut Natal. Mereka bisa nantinya menikmati ibadah di dalam segala keterbatasan. Mungkin ada yang harus mengikuti secara online atau mungkin ada yang bisa datang ke gedung ibadah ini. Tapi biarlah setiap momen itu boleh sungguh dinikmati dan mereka boleh mengalami dan sekali lagi merenungkan kasih-Mu yang besar dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa, mengambil waktu ini untuk berdoa bagi setiap anggota keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Mari saat ini kita berdoa biarlah khususnya di momen Natal ini boleh ada momen di mana mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bila Tuhan ingin memakai kita, mari kita juga berdoa bagi setiap kita untuk bisa menjadi saluran Injil-Nya. Mari kita bersama buka suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan. Jikalau ada di antara keluarga kami atau teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini belum mengenal Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami saat ini mau secara khusus berdoa ya Tuhan, biar lewat momen Natal tahun ini kami rindu. Setiap orang-orang yang kami kasihi ini boleh mengalami perjumpaan secara nyata dengan Engkau. Kami rindu mereka boleh mengalami kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Dan jikalau di antara kami ada yang Engkau kehendaki untuk boleh menjadi saluran Injil-Mu, Tuhan siapkan hati kami dan pakailah kami. Mampukanlah kami, berikanlah kami keberanian untuk menyatakan kasih-Mu itu kepada sahabat dan saudara-saudara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami bawa doa kami ini dan setiap saudara-saudara kami ini. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau berdoa bagi setiap keluarga kita masing-masing. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk berdoa, jika di dalam keluarga kita saat ini sedang ada pergumulan, mari saat ini bawa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah relasi yang tidak harmonis, ada masalah ekonomi, mungkin saat ini ada yang sedang sakit, atau mungkin ada kerinduan-kerinduan yang lain yang mau dinyatakan kepada Tuhan. Mari sambil musik mengiringi, mari ambil waktu yang tenang dan kita bawa di dalam doa setiap anggota keluarga kita dan pergumulannya. Terakhir, mari saat ini kita juga menaikkan doa kita untuk gereja kita. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk dua kegiatan, yaitu untuk ibadah pemuda besok sebulan sekali dan besok adalah ibadah pemuda yang akan diadakan di bulan Desember. Kita doakan untuk setiap pelayan dan pemuda yang akan mengikuti dan juga kita terus doakan untuk pelayanan Natal tahun ini. Setiap persiapan panitia maupun juga pelayan kita bawa dalam doa dan hingga pelaksanaan nanti biarlah semuanya berjalan dengan baik. Mari kita bawa dalam doa untuk kedua acara di gereja kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu, membawa gereja kami kepadamu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah pemuda besok hari ya Tuhan. Biarlah kira Tuhan di momen ibadah ini biarlah boleh pemuda-pemuda kembali berkumpul baik secara onsite maupun online. Biarlah boleh ada persekutuan yang terbangun dan biarlah lewat momen persekutuan pemuda kali ini boleh menjadi momen yang berharga untuk kami boleh kembali merenungkan kasih-Mu. Boleh jadi momen di mana kami boleh kembali merasakan kasih-Mu dan merasakan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk persiapan Natal, setiap panitia, para pelayan di dalam latihan-latihan mereka. Biar Engkau yang terus menuntun mereka. Bukan cuma segala persiapan teknis tetapi juga persiapan hati mereka. Biar mereka boleh sungguh dipenuhi sukacita dan syukur ketika mereka boleh melayani Engkau.
Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini ketika kami boleh kembali datang di hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu dan berdoa, berbicara dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.